Perkenalkan, nama saya Cindy Pipita Barus, kelas 2A 32, MPM 1905030037, mata kuliah PPG. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, supaya kita semangat, semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi. Masih ingat kan lagu yang ibu beri minggu lalu? Oke, kita bernyanyi. Selamat pagi, hai teman-teman. Selamat pagi, berjumpa lagi. Selamat pagi, ayo semangat. Selamat pagi, ayo semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes! Ibu mempunyai lagu kedua, yaitu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kita bernyanyikan bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Bagaimana anak-anak ibu? Bersemangat ya kan? Sebelum memulai pembelajaran kita, ibu absen dulu ya anak-anak. Sepertinya dari semua ya hari ini. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur cerita rakyat. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui apa saja unsur-unsur dari cerita rakyat. Apa aja sih unsur-unsur dari cerita rakyat itu? Pertemuan sebelumnya, anak-anak masih ingat kan kita sudah membahas pengertian cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, fungsi cerita, macam-macam cerita rakyat. Untuk mengetahui apakah anak-anak semua masih ingat pembelajaran minggu lalu, ibu akan memberi pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa sih pengertian dari cerita rakyat? Ya betul, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di dalam masyarakat. Sebutkan salah satu ciri cerita rakyat. Ya betul, cerita yang berkembang secara turun-menurun. Berikutnya, sebutkan salah satu fungsi cerita rakyat. Ya betul, sebagai hiburan. Berikutnya, sebutkan macam-macam cerita rakyat. Ya betul, yaitu legenda, fabel, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita mengenai unsur-unsur cerita rakyat. Dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur intrinsik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang mendasari suatu cerita. Yang kedua, alur atau plot merupakan rangkaian terjadinya peristiwa atau bagaimana peristiwa itu terjadi di dalam cerita. Alur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alur maju. Alur maju adalah rangkaian cerita yang diceritakan dari awal sampai cerita itu selesai. Yang kedua, alur mundur, peristiwa yang telah terjadi diceritakan kembali. Yang ketiga, alur campuran, yaitu pergabungan antara alur maju dan alur mundur. Berikutnya, latar atau setting. Latar atau setting terbagi menjadi tiga. Yang pertama, latar tempat, di mana lokasi atau jenis bangunan fisik cerita itu terjadi. Misalnya di sekolah, di rumah, dan lainnya. Yang kedua, latar waktu, yaitu kapan cerita itu terjadi, misalnya pagi, sore, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah latar suasana, yaitu bagaimana suasana itu terjadi dalam cerita itu, misalkan sedih, senang, dan yang lainnya. Berikutnya, sudut pandang adalah bagaimana pandangan pengarang terhadap cerita tersebut.
Sudut pandang terbagi menjadi 3. Yang pertama sudut pandang orang pertama yaitu aku, saya, beta. Sudut pandang orang kedua kamu, kau. Sudut pandang orang ketiga yaitu dia. Yang berikutnya adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Penokohan adalah bagaimana watak atau sifat dari tokoh yang diceritakan tersebut. Tokoh terbagi menjadi 3 yaitu protagonis, antagonis, dan pritagonis. Protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Contohnya tokohnya itu baik, ramah, dan yang lainnya. Antagonis itu yang menentang cerita. Tokohnya jahat, misalnya tokohnya jahat. Tokoh protagonis adalah netral, tidak baik dan tidak juga jahat. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Baru kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar, misalnya agama, moral, ekonomi, dan aliran pengarang. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian. Oke, baiklah sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Bye-bye.